Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Tria Putri Mustika SPD MPD, merupakan salah satu dosen tetap di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, dengan NIDN 0026 129401. Video ini merupakan video pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan tentang teknik pengajaran salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah menulis. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang deskripsi mata kuliah menulis. Mata kuliah menulis merupakan mata kuliah bidang keahlian yang wajib diambil mahasiswa pada semester 3 dengan bobot 2 SKS, diantaranya 1 SKS teori dan 1 SKS praktik. Mata kuliah ini membekali mahasiswa tentang konsep-konsep dasar menulis, mulai dari hakikat menulis, unsur-unsur mekanik tulisan, sampai ke berbagai jenis-jenis teks tulisan seperti deskripsi, narasi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Sehingga setelah selesai mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai berbagai konsep dasar tentang keterampilan menulis, serta terampil dalam menuangkan ide atau gagasan dalam bentuk tulisan untuk berbagai tujuan dan topik pembahasan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah menulis ini adalah mahasiswa mampu menguasai berbagai konsep dasar menulis dan terampil menuangkan gagasan dalam bentuk tulisan untuk berbagai keperluan topik bahasannya. Cakupan materi pada mata kuliah ini diantaranya yang pertama hakikat menulis, mulai dari pengertian dan tujuan menulis, manfaat menulis, dan tahapan-tahapan menulis. Yang kedua, tentang unsur-unsur mekanik tulisan, mulai dari ejaan, punktuasi, pengalimatan, dan pewacanaan. Dan yang ketiga, tentang berbagai jenis-jenis teks atau genre teks, mulai dari deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi, dan narasi. Adapun sumber referensi pada mata kuliah ini adalah untuk referensi atau rujukan utama, yaitu buku Esensi Menulis yang saya tulis sendiri, dan yang kedua yaitu buku Keterampilan Menulis oleh Delman. Yang ketiga yaitu Ejaan yang Disempurnakan edisi kelima, yaitu edisi terbaru. Selanjutnya, pada mata kuliah menulis ini juga menggunakan rujukan atau referensi tambahan seperti hasil penelitian-penelitian relevan yang sesuai dengan materi keterampilan menulis. Pada mata kuliah menulis ini, selain bahan ajar cetak, saya juga menggunakan media digital yang sifatnya non-cetak, seperti yang pertama media pembelajaran menulis berbasis Nearpod yang saya rancang dan kembangkan sendiri, yaitu untuk memberikan atau membekali mahasiswa tentang materi-materi menulis. Di situ mahasiswa bisa mengeksplor materi menulis sebelum ikut perkuliahan tatap muka di kelas. Selanjutnya, untuk interaksi seperti komunikasi dan pengumpulan tugas, saya menggunakan media seperti Google Classroom atau WA Group. Selain itu, untuk proses perkuliahan sinkronus secara daring, saya juga menggunakan media seperti Zoom, MS Teams, dan Google Meet. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang teknik yang saya gunakan dalam proses perkuliahan, yaitu yang pertama delivery. Delivery merupakan penyampaian materi dalam proses perkuliahan. Adapun metode pembelajaran yang saya pakai secara garis besar yaitu problem-based learning dengan menggunakan case-based method dan team-based project. Selain itu, saya juga menggunakan metode brainstorming, diskusi, contextual learning, dan flipped classroom. Selanjutnya, teknik yang kedua yaitu interaction. Interaction adalah bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Di dalam kelas, saya selalu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya dan menjawab, sehingga antara mahasiswa dan dosen terjadi interaksi dua arah.
Teknik selanjutnya yaitu asesmen. Asesmen merupakan bagaimana saya menilai kemampuan mahasiswa. Di awal perkuliahan, saya menjelaskan kepada mahasiswa aspek-aspek apa saja yang akan menjadi penilaian selama 1 semester. Adapun pada mata kuliah menulis ini, yang merupakan aspek penilaian saya adalah yang pertama kehadiran. Kehadiran memiliki bobot 10%. Yang kedua tugas memiliki bobot 10%. Yang ketiga UTS memiliki bobot 20%. Dan yang terakhir yaitu UAS memiliki bobot 60%. Namun pada UAS ini terdiri dari 10% ujian tertulis dan 50% adalah penilaian proyek. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran di kelas untuk mata kuliah menulis. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Pagi, Bu. Gimana keadaannya, sehat? Sehat. Ya, sudah siap untuk kuliah? Siap. Oke, sebelum memulai perkuliahan kita cek kehadiran dulu ya. Tapi kayaknya datang semua ya. Ketua Berli? 2 orang Bu yang datang. Oh, siapa? Arif Sandi sama Muhammad Farhan Bu. Oke. Farhan nih langganan sekali nggak hadir ya. Kenapa? Ada apa dengan Farhan? Ada yang tahu? Oke, nanti catat aja ya yang tidak hadir ya dan keterangannya. Oke, baik. Ananda, hari ini kita lanjutkan materi kita di mata kuliah menulis. Ya. Masih ingat nggak materi sebelumnya apa? Masih. Apa? Tentang? Tapi sebelum kita melanjutkan, Ibu mau tes dulu nih. Apakah kalian sudah paham atau belum materi sebelumnya? Silakan bergabung di Mentimeter. Nah, itu ada beberapa pertanyaan, silakan diberi responnya. Ya, sesuai dengan pertanyaannya. Kita lihat ya respon dari Ananda semua. Selain berupa seruan atau ajakan, apa saja respon seseorang dalam menanggapi suatu isu? Ada mengkritik, yang suka kritik memang iya ya, apapun isunya kritik aja dulu. Setuju dan tidak setuju, oke. Menolak dengan tegas, menawarkan, menolak, terpengaruh, kritik, penerimaan, membantah, mengabaikan, setuju atau tidak setuju, menganalisis, apalagi? Mengancam, memastikan, oke, memahami. Oke, kita amati isu berikut. Ada 2 pengelompokan isu, ya, yang di atas dan yang di bawah. Yang belakang kelihatan? Kelihatan ya? Atau saya bantu baca ya? Isu yang di atas itu uji coba vaksin TBC Bill Gates, picu polemik, upaya selamatkan jutaan nyawa atau eksperimen beresiko, gitu ya. Isu yang kedua, uji vaksin TBC disponsori Bill Gates, apakah warga Indonesia jadi kelinci percobaan? Nah, itu ya, isu di atas. Isu yang kedua, DKPP Kota Madiun tingkatkan konsumsi ikan di kalangan masyarakat. Ya, isu kedua yang di bawah, sosialisasi gemar ikan meningkatkan kesadaran akan manfaat ikan bagi ibu hamil dan balita. Nah, sekarang isu di atas, biasanya tanggapan orang akan samakah atau akan berbeda-beda? Berbeda-beda, ya. Untuk isu seperti ini, kira-kira respon atau tanggapan kita yang paling tepat itu apa? Atau respon kita apa? Beropini. Kenapa perlu beropini? Karena kita merasa pendapat kita yang benar, pendapat orang salah. Makanya ketika menghadapi isu-isu seperti ini, isu-isu yang ibaratnya itu terbagi 2 sisi mata uang, maka tanggapan atau respon naluri atau natural seseorang adalah beropini dengan tujuan supaya orang lain setuju dengan pendapatnya. Nah, seperti biasa ya, kita sebelum masuk kuliah kalian sudah mengeksplor terlebih dahulu materi tentang materi yang akan dipelajari berikutnya. Berarti semalam sudah belum mengakses materi tentang teks argumentasi di Nearpod? Sudah ya. Sudah dibaca berarti materinya? Sudah. Ada materi tentang pengertian teks argumentasi? Ada. Tentang tujuan dan ciri-ciri teks argumentasi? Ada.
Strukturnya ada? Ada. Tentang kaidah kebahasannya ada? Ada. Ya. Di akhir ada menjawab kuis? Ada. Uji pemahaman ada? Ada yang dapat 100? Ada. Oh, luar biasa. Siapa yang dapat 100? Rami. Yang lain kok nunjuk orang sih? Yang lain di mana? 90 ya, tapi di atas 80 ya semuanya ya. Oke, tidak ada yang di bawah itu ya. Oke. Ya, tujuan kita kenapa? Karena bobot mata kuliah menulis ini tuntutannya lumayan cukup kompleks ya, sehingga untuk penguasaan materi dasar harus kalian awali dulu secara mandiri. Oke, jadi kita bahas sedikit sekilas-sekilas saja ya. Siapa yang bisa pengertian teks argumentasi, mengulang materi yang diakses di Nearpod? Nisa, yo saya tunjuk aja lah. Silakan. Apa materi pengertian teks argumentasi yang dipahami? Teks argumentasi itu bentuk wacana yang untuk meyakinkan suatu kebenaran dengan berupa opini ataupun fakta-fakta. Oke, setuju? Setuju sama ya. Yang intinya adalah teks argumentasi itu adalah teks yang bertujuan untuk menyampaikan opini atau pendapatnya. Tujuan teks argumentasi berarti apa? Siapa? Meyakinkan pembaca agar pembaca dapat memahami pendapat kita, atau tujuan akhirnya seperti tadi. Oh, misalnya nih, kita setuju dengan suatu isu. Berarti tujuan kita ternyata kita melihat ada orang yang tidak setuju. Tujuan akhir kita adalah supaya orang yang tidak setuju itu menjadi setuju, ikut dengan pendapat kita. Nah, itulah tujuan paling akhir dari argumentasi. Gak apa-apa dibaca aja diulang. Boleh, Fajri, silakan. Isi dan bentuk. Pendahuluan ada tulisannya isi di situ. Oh iya, oke, gagasan ya. Pokoknya batang tubuh isi dari teks argumentasi itu adalah di bagian tubuh argumen. Kita ulangi bersama-sama. Struktur yang pertama? Pendahuluan. Yang kedua? Argumen. Yang ketiga? Kesimpulan. Yang argumen itu di mana? Di bagian tubuh argumen. Jadi kalau kalian ingin menyampaikan opini dan fakta-fakta yang memperkuat itu berarti isinya di mana? Tubuh argumen. Ciri teks argumentasi itu adanya pernyataan pendapat atau klaim. Jelas ya. Masa teks argumentasi nggak ada pernyataan pendapat? Ya, lanjut. Lalu dilengkapi dengan alasan dan bukti. Jelas ya, kita mau berargumen. Gimana orang yakin kalau kita tidak menjabarkan alasan dan bukti? Lanjut. Selanjutnya itu bersifat Meyakinkan. Lanjut. dan menggunakan struktur logis. Struktur logis. Ya, jadi harus logis. Logis itu apa? Masuk akal. Perangkaian argumentasinya mungkin bisa kalian urutkan supaya orang berpikirnya secara logis dan sistematis. Lanjut. Adanya penegasan ulang atau reiteration. Reiteration, seperti yang kita bahas tadi ya, harus ada penegasan ulang supaya orang nggak berubah pikiran. Lanjut. Lalu bersifat objektif dan rasional. Bersifat objektif dan rasional. Jadi walaupun, siapa yang bisa menjelaskan? Pak, Bu, ini kan argumentasi harusnya opini. Kenapa? Opini itu biasanya subjektif. Kenapa dikatakan harus bersifat objektif dan rasional? Ada yang bisa? Karena Nisa, ya silakan. dalam beropini kita juga harus menyampaikan data yang mana data ini harus faktual dan benar, ada kebenaran itu. Oke, ibaratnya argumen kita itu kita bagaimana meyakinkan bahwa kita ini netral nih sebenarnya. Kita melihat isu ini secara objektif. Nah, inilah opini kita secara objektif gitu ya. Jadi makanya pembuktian keobjektifan opini kita itu adanya data-data yang fakta bersama ya. Itu dia ciri-ciri teks argumentasi. Jadi kalian kalau nanti buat sebuah argumentasi, lihat apakah teks kalian itu sudah memenuhi belum ciri-ciri ini ya. Oke, sekarang ayo kita akses dulu ya. Sebelum kalian membaca, kita akan membagi grup kelas ini menjadi grup pro dan kontra. Karena biasanya pro itu adalah sisi malaikat, maka kita pilih yang paling kanan. Pro ya. Yang kontra kiri saya. Oke? Nah, silakan coba amati ya, silakan dibaca. Sudah ya, sudah bisa diakses? Baca isunya tentang pernyataan yang mengatakan bahwa
Program makan bergizi gratis, investasi gizi dan ekonomi daerah. Dan judul tuh udah kesimpulan isinya ya. Sekarang tinggal kalian persiapkan aja nih, yang bagian pro apa alasannya, opininya, kenapa setuju bahwa program makan bergizi gratis itu adalah investasi gizi dan ekonomi daerah. Yang kontra berarti harus cari alasan menolak, tidak setuju. Siap dengan argumennya masing-masing? Nah, sudah siap. Siapa yang mau duluan nih menyampaikan argumen? Perwakilan dari grup pro lah dulu, tepuk tangan dulu. Boleh. Perkenalkan, nama saya Aidil Abdul Mutakin, saya perwakilan dari kelompok pro. Oke. Mana pendukung pro? Kita ini sebagai negara yang menuju negara maju, kita perlu adanya perkembangan seperti yang telah negara maju lakukan. Seperti negara Brazil, Finlandia, Amerika Serikat, dan negara-negara maju lainnya, dia sudah menerapkan makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolahnya. Ini sangat berdampak dan dapat mempengaruhi gizi anak sekolahnya. Dengan terpenuhnya gizi setiap anak sekolah, maka akan mempengaruhi pada perkembangan otak dan pikirannya, sehingga akan mudah untuk belajar dan mendapatkan ilmu. Ekonomi daerah. Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia dari program Pak Presiden Prabowo, makan siang bergizi gratis ini dilakukan dengan UMKM daerah, dengan catering-catering, jadi akan berdampak pada perekonomian daerah. Misalnya di Kota Pekanbaru itu diambil dari catering-catering, anggap aja catering-catering di Pekanbaru. Nah, itu akan berdampak pada perekonomian daerah tersebut. Saya Ismi Juniati, perwakilan dari tim kontra terhadap isu kita pada. Nah, adapun yang melatar belakangi mengapa kami dari tim kontra merasa tidak setuju dengan isu ini, yaitu yang pertama dari investasi gizi. Nah, kami merasa hal-hal yang disampaikan oleh tim pro tadi merupakan tujuan atau gagasan yang benar, akan tetapi dalam penerapannya tujuan tersebut tidak terselenggara dengan baik. Dari yang pertama yaitu investasi gizi. Nah, dari sini saya bertanya kepada teman-teman, berapa kali teman-teman di timeline melihat foto dari makanan bergizi yang benar-benar diterima oleh siswa? Bahkan ada isu yang mengatakan bahwa sekarang yang diterima oleh siswa itu berupa makanan yang belum diolah. Kemudian makanan bergizi gratis ini juga memiliki kelemahannya, yaitu terpotongnya anggaran pendidikan dan juga kesehatan, di mana makanan bergizi gratis menerima sebesar 217 triliun, yang hal ini mengurangi dana yang diberikan kepada pendidikan. Bahkan kita selaku mahasiswa juga terdampak dari program makanan bergizi gratis ini. Hal ini yang menyebabkan kami dari tim kontra merasa bahwa program ini tidak memberikan investasi kepada gizi, apalagi ekonomi daerah. Ya, Oke. Kita tanya dulu, di grup pro ada yang mau berpindah haluan? Tidak. Yang grup kontra ada mau berpindah haluan? Tidak ya. Berarti masih dengan argumennya masing-masing ya? Nah, tergambar nggak perbedaan antara kedua teman-teman kalian tadi beropini? Pola yang pertama itu ada yang namanya argumentasi deduktif. Deduktif itu apa? Yang biasanya dari umum ke khusus. Pendapat kita itu adalah semua kucing suka makan ikan. Lalu cara membuktikannya? Ya sampaikanlah, Mio adalah kucing, dia suka makan ikan. Lili adalah kucing, nggak ada yang namanya Lili kan sini kan? Lili adalah kucing, dia suka makan ikan. Sehingga penarikan kesimpulan kelogisan, maka Milo. Oke. Lanjut, ada induktif. Induktif ini kebalikan dari deduktif. Kalau deduktif itu umum ke khusus, induktif khusus ke umum. Contoh, kamu lihat ayam punya sayap dan bisa terbang sedikit. Lalu kamu lihat burung merpati punya sayap dan bisa terbang tinggi. Kamu lihat burung elang juga punya sayap dan terbangnya tinggi dan kencang. Berarti argumennya, kesimpulannya? Nah, kalau hewan punya sayap biasanya bisa terbang. Jenis-jenis pola argumentasi itu kita
Sebab akibat. Misalnya, opini kita itu adalah hujan deras menyebabkan banjir di beberapa wilayah kota. Nah, penjelasannya itu berarti yang di atas tuh akibatnya atau sebabnya? Akibatnya. Maka cara kita meyakinkan opini kita, ya kita sampaikanlah sebab-sebabnya gitu ya. Oke? Apa yang menyebabkan sehingga akibat itu terjadi? Nah, itu dia ya. Nah, dalam contoh ini hujan deras adalah sebab, akibatnya adalah banjir. Lanjut, argumentasi analogi. Pernah dengar analogi? Hampir sama sebenarnya dengan perbandingan. Tapi tahu nggak bedanya sebenarnya analogi dan perbandingan? Kayak menyamakan ya, Pak? Analogi itu perbandingan tentang dua hal yang sebenarnya berbeda tapi memiliki kesamaan sifat atau gitu ya. Betul ya. Kalau perbandingan mendingan dua hal tapi dia setara objeknya. Itu perbandingannya. Jadi beda ya. Jangan samakan perbandingan dan analogi. Dia sama-sama membandingkan. Tapi perbandingan itu adalah membandingkan objek yang setara gitu ya. Misalnya kalau mau membandingkan itu, kalau buah ya buah sama buah. Tapi kalau analogi kita membandingkan, tapi membandingkan dengan yang tidak, ya dia berbeda dia ya. Itu analogi ya. Apa analogi? Ya karena sebenarnya berbeda kan otak manusia dengan komputer. Nah, tapi dianalogikan. Jadi otak manusia itu dianalogikan seperti komputer gitu. Lanjut. Argumentasi otoritas. Otoritas apa? Ya, kayak otoriter gitu ya. Ya mau nggak mau orang harus ikut. Pokoknya ada hierarkinya siapa. Jadi otoritas tuh misalnya ada orang yang berargumen tentang vaksin. Yang berbicara satu guru, satu dokter. Mana kalian yang akan percaya? Dokter. Kenapa? Ya itu dia argumen otoritas. Karena dia ahli di bidangnya. Sehingga orang percaya. Jadi kalian boleh juga nanti berargumentasi, oh tidak baik. Maka pendapat yang kalian masukkan adalah menurut ahli A, ahli B, ahli C, pakar. Jangan menurut si Fajri, ya teman saya di kelas. Itu yang argumentasi otoritas yang tidak akan berhasil. Paham ya? Lanjut. Argumentasi contoh. Nah, rajin bila, nah sebenarnya tepatnya kayaknya ideal tadi berarti argumentasi contoh ya. Bilangnya ibaratnya makan bergizi gratis itu bagus. Nah, contohnya aja di Amerika menerapkan makan bergizi gratis, negaranya maju. Nah, gitu ya. Argumentasi contoh, rajin belajar bikin pintar. Terakhir itu ada yang namanya argumentasi rincian. Kita berargumen, membaca buku itu banyak manfaat. Berarti caranya kita meyakinkan pembaca, kita rincikanlah apa-apa saja manfaat dari membaca buku. Misalnya 1, membaca buku dapat menambah pengetahuan. 2, membaca buku dapat Meningkatkan kesehatan. Nah, itulah ya maksudnya argumentasi rincian. Paham? Paham. Terakhir kita akan mengimplementasikan bagaimana kita berargumentasi terhadap isu. Kalau tadi baru hanya sekedar secara lisan ringkas, ini kita harus tuntas ya. Silahkan kita bagi dulu kelompok, silahkan berhitung dulu, kita bagi 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Instansi pemerintah yang tersebar di wilayah Indonesia tidak membuka lowongan untuk posisi tenaga honorer. Kemanakah nasib tenaga honorer yang sudah ada existing, yang sebelumnya mungkin kurang dulu tidak lolos seleksi? Bukan berarti pemerintah tidak memberikan jalan kepada mereka diberhentikan secara sepihak dan sebagainya, karena ada opsi-opsi bagi mereka para tenaga honorer nanti sampai 2023. Bagi Anda yang sudah terlanjur dengan status sebagai pegawai honorer, ada opsi untuk Anda. Akan diskusikan ya isu yang sudah kita tampilkan tadi tentang tenaga honorer harus dihapuskan menggunakan LK tersebut.
perwakilan pro duluan, sekarang perwakilan kontra dulu ya. Siapa nih dari kelompok yang kontra yang mau mewakili presentasi? Saya Muhammad Badri dari kelompok 2 selaku tim kontra. Ini saya akan memaparkan beberapa diskusi kami mengenai kontra kami terhadap isu yang terjadi, yaitu tenaga honorer yang dihapuskan di pemerintahan kita ini. Jika sekiranya tenaga honorer dihapuskan, maka berkurangnya tenaga kerja di suatu instansi. Kenapa demikian? Karena honorer ini memang dibutuhkan mulai dari hal kecil terlebih dahulu, baru bisa kita melanjutkan ke peningkatan yang lebih tinggi di P3K dan lain-lain. Yang pengangkatan P3K atau dihapuskan honorer ini itu ada kemungkinan juga ditempatkan ke pelosok-pelosok. Bagus kalau lulusan P3K ini ditempatkan di daerah terpencil. Tapi coba kita lihat lagi lulusan yang baru lulus, apalagi honorer seperti guru gitu kan. Ini udah ada debat banget. Setuju dengan isu ini. Ada pun beberapa opini yang didukung fakta tentunya yang kami sampaikan. Per tahun 2022 saja sudah terdapat 2,3 juta pegawai yang direkrut secara honorer yang proses pengrekrutannya itu tidak jelas, sehingga tidak bisa menjamin profesionalitas dari tenaga kerja tersebut. Beberapa fakta itu yang tidak dirincikan secara jelas dan juga tidak disampaikan. Apakah ketika mereka itu diberhentikan, tidak lagi honorer, ada jaminan mereka yang diberhentikan ini mendapatkan pekerjaan yang lebih layak? Oke, baik ya. Berarti dia caranya sudah bagus ya, ada fakta. Cuman faktanya belum dirincikan lebih jelas ya. Diterima masukannya? Diterima ya. Oke, tepuk tangan dulu ya. Oke, sama siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan tentang materi hari ini? Sebelumnya Ibu menyimpulkan hasil dari perkuliahan hari ini, bahwasanya hari ini kita semua sudah mempelajari tentang teks argumentasi, yang mana teks argumen itu merupakan suatu bentuk teks yang mana kita menyampaikan argumen atau opini kita, yang mana itu harus berdasarkan banyak sekali fakta. Strukturnya yang pertama dari pendahuluan, kemudian dari inti dari argumen, serta kesimpulan atau penegasan ulang. Bentuk teks argumentasi kayak teks argumen sebelum akibat, kemudian analogi dan lain sebagainya. Dan juga tadi kita sudah mencoba untuk membuat argumen dari berita tenaga honorer yang katanya akan dihapus. Jadi tadi kita sudah menjabarkan atau mempresentasikan bentuk-bentuk argumen yang sudah kita pelajari. Oke, tepuk tangan. Ya, itu dia kesimpulan materi kita hari ini, bahwa tadi ada pengertian, tujuan, ciri-ciri, lalu struktur dan jenis-jenis pola argumentasi, di mana nanti dalam berargumentasi gunakanlah pola-pola tersebut untuk membuktikan atau meyakinkan pembaca tentang argumen kita ya. Baik, terakhir sebelum kita tutup, kita sampaikan dulu ya rencana perkuliahan kita minggu depan itu adalah tentang proyek argumentasi. Tapi sebelumnya ada tugas ya, sebentar. Nah, tugasnya itu tentang kaidah kebahasan teks argumentasi. Nah, di Nirpot itu sudah ada contoh teks argumentasi seperti yang, PPT-nya nggak tayang ya? Tunggu. Di grup ada ya? Oke. Ada tentang contoh teks argumentasi. Silahkan nanti dianalisis kaidah kebahasaannya. Nah, sebelum masuk ke proyek minggu depan, kalian seperti biasa mengekspor dulu materi untuk persiapan pertemuan berikutnya. Silahkan dicatat kode Nirpot untuk pertemuan berikutnya, yaitu 4 T kapital, 0 K kecil, A kecil, B kapital. Oke. Nah ya, silakan diakses. Dipastikan sebelum pertemuan minggu depan sudah sampai ke tahap menjawab uji pemahaman. Oke, baik ya. Kita tutup ya perkiraan kita hari ini. Salah dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.